Hai guys, selamat datang kembali di channelku Sandra Tarot Channel. Seperti biasanya, setiap harinya aku update pesan semesta. Ya, kebetulan beberapa hari kemarin aku absen ya, nggak hadir karena kemarin-kemarin aku masih batuk. So hari ini alhamdulillah udah mendingan, jadi aku bisa take video lagi ya. Nah, hari ini untuk pesan semesta hari Rabu ya, 27 Agustus 2025. Karena ini general reading, jadi perlu aku sampaikan, belum tentu resonate buat semuanya. Jadi bisa cocok, bisa enggak ya. Karena dari pesan yang aku sampaikan bisa semuanya resonate, mungkin cocok sebagian atau bahkan enggak sama sekali. Jadi jika kalian merasa enggak resonate, ambil manfaatnya sebagai hiburan dan motivasi aja. Nah, buat yang ingin private reading bisa DM ke Instagram atau chat ke WA, link dan nomornya ada di deskripsi. Dan juga buat yang sudah mengirimkan super thanks dan berbelanja melalui link di produk yang aku sematkan, aku doakan rezeki kalian semakin berlimpah. Oke. Yang pertama, hari ini aku akan menyampaikan pesan healing dari malaikat pemandumu. Dan pesan healingnya hari ini adalah ask for some help ya. Aku harap ini pesan yang memang sedang kalian butuhkan dan relate dengan situasi kalian hari ini ya. Pesan healingnya adalah minta bantuan. Entah kita sedang belajar berjalan, menerbangkan pesawat atau mengendalikan emosi, mencari bantuan dan dukungan akan membantu kita berkembang lebih cepat. Bahkan orang yang paling kuat dan mandiri pun tidak diharapkan bisa tahu segalanya. Faktanya, mengakui di mana kita membutuhkan bantuan dan meminta nasihat ahli adalah ciri kepemimpinan yang hebat. Pesan ini mengajarkan kamu bahwa meminta bantuan adalah tindakan yang aman dan bijaksana. Mungkin ada sesuatu dalam hidupmu yang kamu butuhkan bantuannya saat ini. Mungkin ada hubungannya dengan pekerjaan, pertemanan, mungkin hal besar atau bahkan hal kecil. Jika kamu enggan meminta bantuan karena merasa malu atau takut dihakimi, ketahuilah bahwa kamu tidak perlu melakukannya. Tidak ada seorang pun yang benar-benar bisa mencapai tujuan sendirian. Itulah sebabnya manusia hidup berkomunitas agar kita dapat saling membantu. Jika kamu membutuhkan sedikit kepastian dan dukungan dalam meminta bantuan, hubungi malaikat agung Michael. Malaikat agung ini dipandang sebagai perwujudan kekuatan dan keberanian. Mintalah dia untuk mendampingimu kapanpun kamu membutuhkan keberanian dan kepercayaan diri untuk mencari bantuan. Jika kamu tidak mendapatkan bantuan yang kamu butuhkan sejak awal, teruslah mencoba hingga kamu bertemu dengan orang yang tepat dengan jenis bantuan yang tepat buat kamu. Dan aktivitas yang bisa kamu lakukan untuk kekuatan dan keyakinan dalam meminta bantuan, ulangi afirmasi berikut ini sebanyak yang kamu perlukan. Aku kuat dan aku cukup bijaksana untuk tahu kapan aku membutuhkan bantuan. Aku tahu apa yang aku inginkan dan memiliki keberanian serta kedewasaan untuk mencari bantuan yang aku butuhkan. Aku membantu orang lain dan orang lain membantuku. Bersama kita bisa melakukan, menjadi, dan menciptakan lebih banyak. Ya, kamu bisa ulang-ulang. Jika kamu membutuhkan dukungan ekstra dalam meminta bantuan, tim spiritualmu selalu ada untukmu. Hubungi mereka dengan mengucapkan kalimat berikut dengan lantang ataupun dalam hati.
Aku berterima kasih kepada para malaikat, pemandu spiritual, dan malaikat agung Michael karena telah bersamaku saat aku meminta bantuan. Terima kasih telah membantuku menggunakan kekuatan, keberanian, dan kebijaksanaan aku untuk mencari, mengenali, dan mengikuti nasihat yang baik, serta menerima bantuan dengan rasa syukur tanpa takut dihakimi, dikritik, atau dicela. Aku mohon agar bimbingan dan nasihat yang aku terima datang dari kasih dan dengan kasih. Terima kasih, terima kasih, terima kasih ya. Jadi kamu bisa afirmasi itu mengucapkan terima kasih ya, supaya ya ketika kamu membutuhkan bantuan ada keberanian dan ketarik untuk dipertemukan dengan orang-orang yang positif. Oke, lanjut. Hari ini aku akan menyampaikan pesan astrologi. Pesan astrologi. Ya. Oke, ada pesan dari solar flares. Activate. Pesan permukaan matahari selalu bergejolak. Sebuah tantangan dapat menyambar terang di permukaannya dan menjadi lontaran massa koronal berkali-kali lipat ukuran bumi yang menyemburkan partikel bermuatan. Nah, ini filosofi dalam astrologi ya. Solar flares ini kan suar matahari gitu ya. Jadi di filosofi atau dianalogikan ya seperti ini. Ketika partikel-partikel ini menuju bumi, tidak hanya perangkat elektronik kita yang terganggu, tetapi juga politik kita terguncang. Jadi kalau di bumi ya terjadi gangguan terhadap perangkat alat elektronik, kemudian guncangan politik, kayaknya yang seperti yang terjadi saat ini ya. Kok aku jadi merinding ya, kayak relate banget ya dengan apa yang terjadi saat ini ya, guncangan politik ya, karena kita mempertanyakan sistem ya, dan semakin haus akan jawaban. Nah ya, relate ya dengan situasi saat ini. Volume meningkat pada semua aktivitas astrologi. Oke, jadi apa yang terjadi saat ini ya, situasi politik yang memanas. Nah ini dipengaruhi ya oleh ini solar flares ya, suar matahari gitu yang sedang permukaan matahari yang sedang bergejolak ya. Oke, seperti contoh, puncak aktivitas matahari tercatat sekitar revolusi Prancis ya. Jadi waktu terjadi revolusi Prancis, revolusi Amerika, dan selama pertengahan 1960-an, masa ketika orang-orang melawan status quo dan mencari perubahan revolusioner itu apa ya istilahnya ya, berkaitan dengan ini permukaan matahari yang bergejolak gitu, sehingga berpengaruh juga di bumi, terutama berhubungan dengan gejolak politik ya. Tindakan yang bisa kita lakukan: perubahan sedang terjadi. Semburan energi mendukung pekerjaanmu. Suasana hati jadi gelisah, bersemangat, revolusioner, dan penuh rasa ingin tahu. Orang-orang haus akan perubahan. Ini bukan saatnya untuk diam, tetapi untuk bertindak cepat ya. Tuh, bener nggak ya? Sekarang kita haus akan perubahan. Suar matahari memperbesar energi pada kartu-kartu lain yang kamu tarik. Nah, di sini kan ada apa ya istilahnya itu, segala hal yang berkaitan dengan astrologi ya. Jadi ini berpengaruh ya dengan hanya menarik kartu ini, karena ini tentang ini permukaan matahari yang sedang bergejolak panas sehingga mempengaruhi kondisi perpolitikan di bumi. Suar matahari memperbesar energi ya,
saat matahari bersinar, dunia sosial dan politik ya semakin aktif, revolusioner. Setiap orang, semua orang menginginkan perubahan yang lebih baik gitu ya. Asli kok aku jadi merinding ya. Dan perubahan nyata, dan pepohonan tumbuh lebih cepat di hutan. Bidiklah dengan hati-hati karena semburan matahari membawa momentum, bukan perhatian. Itulah yang harus kamu sediakan. Jadi bersiap dengan segala perubahan yang bisa saja terjadi ya. Perspektif metafisika yang tenang mungkin tidak mudah, tetapi kamu dapat mewujudkannya untuk menciptakan keseimbangan dan umur panjang. Jadi yang diperlukan ketika segala perubahan terjadi, kita mesti tetap stabil dan tenang. Apa yang kamu bangun selama semburan matahari mungkin panas dan berapi-api, tetapi belum tentu berumur panjang. Untuk mengubah ide atau hubungan cinta menjadi sesuatu yang permanen seperti rencana bisnis atau kemitraan akan membutuhkan upaya yang besar dan kesabaran ya. Challenge atau tantangannya, amarah berkobar seiring dengan matahari. Nah ini pada ngerasain nggak? Pada gampang tantrum gitu ya, temperamen. Tantangannya itu kamu dapat membakar diri sendiri. Kamu bisa aja membakar dirimu sendiri dengan terlalu banyak tindakan yang penuh gairah dan kurangnya kepekaan emosional. Jika kamu tidak berhati-hati ya, marah itu akan membakar diri kita sendiri. Jadi tetap harus peka, mengendalikan emosi dan berhati-hati. Namun ada karunia di balik itu. Matahari sedang memberikan tegangan ekstra. Oke, namun ada karunia atau hadiah di balik ini ya. Matahari sedang memberikan tegangan ekstra dan inspirasi kepada kita. Jadi gunakanlah dengan bijak. Rasakan panasnya situasi, semangat pada orang-orang yang terlibat. Lalu seimbangkan api itu dengan menambahkan kasih sayang air, perhatiannya ya, untuk mengubah inspirasi itu menjadi kebesaran. Jadi gini maksudnya, karunia atau hadiahnya karena matahari memberikan tenaga ekstra gitu ya, jadi kita punya energi lebih. Nah itu disalurkan dengan cara yang tepat untuk sesuatu hal yang tepat. Tapi seimbangkan dengan air, maksudnya apa? Seimbangkan juga dengan kasih sayang gitu, supaya tetap seimbang, supaya tetap balance ya. Jadi seperti itu. Oke, selanjutnya aku mau menyampaikan pesan bijak atau wisdom, dimana pesan ini ya berkaitan dengan kehidupan kita sehari-hari ya. Oke, pesannya adalah regret. I know that I cannot change the past. Penyesalan. Aku tahu aku tidak bisa merubah masa lalu. Jadi kalau yang sudah terjadi nggak usah diratapi lagi, nggak usah disesali lagi, move on aja ya, daripada overthinking, nyesel. Seandainya, kalau saja, kenapa aku dulu begini begitu, udah selesai. Apapun itu nggak bisa dirubah. Sekarang fokus aja dengan present and future ya, masa yang sekarang dan juga menata masa depan. Yang sudah terjadi ya sudah gitu. Ada hal-hal yang memang tidak bisa kita kendalikan. Terkadang kita mengantisipasi pun kalau udah takdirnya ya nggak bisa kita kendalikan. Tapi sebagai manusia ya kita wajib untuk berikhtiar, untuk antisipasi atau waspada. Tapi kalau kita udah melakukan itu dan tetap terjadi ya kita harus menerima takdir ya. Tapi setidaknya usaha dulu itu perlu. Oke, jadi buat kalian yang lagi meratapi masa lalu, sudah ya selesai. Sekarang fokus aja sama yang saat ini, hari ini, dimana kamu berpijak,
apa yang ada di depan mata ya. Kembali semangat, oke? Next, aku mau menyampaikan apa pesan Romance Angel untuk percintaanmu hari ini. Ya. Reconciliation. Someone from your past is returning to your life ya. Mungkin saja dengan kamu move on justru mengembalikan seseorang dari masa lalumu kembali datang. Atau ketika kamu sudah surrender, berserah, hubunganmu yang sedang berkonflik ya, diperbaiki, dipulihkan. Oke. Next, kita lanjut bagaimana dengan energi hari ini. Oke. Energi hari ini. Aku dapat Ace of Platter. Aku tarik dulu semua kartunya. Four of Platters. Wow. Cuan, cuan, cuan. Do it, do it, do it. The Fairy King. Nine of Crowns. Dan the Queen's Favor. So, hari ini ada beberapa yang mulai merintis pekerjaan lagi, bisnis, merintis usaha lagi, bangkit kembali ya, menanamkan kepercayaan lagi, membangun segala sesuatu yang sempat runtuh ya, atau mulai menerapkan strategi-strategi baru ya. Dan dari segala usaha dan kerja kerasmu itu akan membuahkan hasil. Walaupun belum maksimal, tapi satu persatu udah bisa kamu raih. Dan Four of Platters ya, berkaitan dengan rezeki ada. Rezeki ada, mengalir. Bahkan dari apa yang kamu dapat, kamu bisa masih bisa sisihkan buat kamu tabung atau kamu investasi ya. Next, oke, the Fairy King. Beberapa dari kalian bisa jadi hari ini berdealing dengan sosok orang penting gitu ya, orang besar yang punya wewenang, punya kekuasaan, punya wibawa. So bisa jadi ini big boss kamu atau klien, customer, partner bisnis atau relasi bisnis ya yang kamu temui hari ini. Jadi ya semacam ini ya, apa namanya, owner, pejabat bisa gitu ya, seseorang yang mempunyai pangkat atau jabatan yang tinggi. Dan oh ya, ini juga energi zodiak Aries, jadi mungkin ada yang kamu berzodiak Aries, atau hari ini kamu berdealing dengan orang-orang yang berzodiak Aries. Nah, next ada Nine of Crowns. Entah ya, kok ada beberapa dari kalian yang hari ini tuh lagi overthinking, lagi gelisah ya, ada rasa takut, ada yang insecure, ada yang galau, kepikiran mantan belum move on, mikirin masalah keuangan mungkin, pekerjaan, banyak hal ya. Nah mungkin juga ada beberapa yang memang sakit, beneran sakit fisik gitu ya, capek ya, sampai nggak bisa tidur gitu ya, sakit. Nah ambil waktu buat istirahat, healing. Kamu harus berobat selain beristirahat. Kemudian ya buat yang lagi gelisah, galau, ini tadi pesan healingnya ya, ask for some help. Kalau kamu memang butuh bantuan, mintalah bantuan, jangan malu, jangan segan, jangan takut dihakimi gitu kan. Nah dan juga yang lagi belum move on, ini tadi masa lalu nggak bisa dirubah, jangan diratapi. Justru ketika kamu berani move on, kamu berani melangkah maju, seseorang dari masa lalu bisa aja kembali dengan versi yang lebih baik ya. Oke, dan the Queen's Favor.
ada kesempatan untuk memperbaiki ya, kesempatan kedua untuk memperbaiki segala sesuatu yang mungkin lagi tidak baik-baik aja, entah itu dalam keuanganmu, karir, bisnis kamu, atau hubungan. Dan ada banyak peluang datang hari ini yang ditawarkan atau datang kepadamu. Dan juga ini tentang penghakiman ya. Kalau kita senantiasa menanam kebaikan, nggak perlu khawatir ya, segala kebaikan juga akan kembali ke kita sendiri. Mungkin pernah salah atau hilaf, dan bagaimanapun kita harus membayarnya, terima itu dengan ikhlas ya, supaya terasa lebih ringan. Seperti itu, oke? Yang terakhir, pesan ini bisa jadi menginspirasi kamu sebagai pengingat atau afirmasi. Dan pesannya adalah wow, traveling. Kita nih diingetin buat traveling. Traveling opens my mind and raises my self development to new levels. Ini kayaknya bisa banget ya baca keinginanku, karena aku udah lama juga nggak traveling, jadi kayak berasa aduh mati gaya gitu ya, ide-ide tuh pada buntu. Nah, kalau kita traveling tuh menemukan hal-hal baru, biasanya akan muncul banyak inspirasi. Bepergian membuka pikiran dan meningkatkan pengembangan diri ke tingkat yang baru. Mengalami sesuatu yang baru di tempat yang belum kamu kenal akan berdampak besar pada pertumbuhan dan kebahagiaan pribadimu, karena akan memberimu perspektif dan kepercayaan diri yang segar. Kamu akan dapat merenungkan diri sendiri dengan lebih baik dan menemukan apa yang benar-benar kamu inginkan dan butuhkan dalam hidup. Carilah kesempatan untuk bepergian ke suatu tempat yang belum pernah kamu kunjungi, atau tempat yang udah lama kamu idam-idamkan. Kalau bisa challenge solo traveling ya, travelingnya sendiri ya. Ayo yang belum pernah, coba challenge diri kalian. Oke guys, ini pesan yang bisa aku sampaikan hari ini. Semoga bermanfaat dan semoga resonate. Thank you udah nyimak videoku. Jangan lupa buat subscribe, like, share, dan komen. See you. Bye-bye.